Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Madinah TV di mana antum dan antuna berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan memulai kajian spesial tematik yang mana pembahasan seputar adab, yaitu ensiklopedia adab harian muslim, yang insyaallah taala kita akan diisi oleh Ustadz Hidayatullah Hafizahullah taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membagi kajian ini dengan dua sesi, yaitu sesi pertama dengan penyampaian materi dan sesi kedua insyaallah dengan kita buka sesi tanya jawab. Bagi pemirsa Al-Madinah TV di mana antum dan antuna berada yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor interaktif 0822 7817 5837. Kami ulangi sekali lagi, bagi pemirsa Al-Madinah TV yang ingin bertanya atau melayangkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor interaktif di 0822 7817 5837. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Madinah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih dapat kembali menjalankan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Yang mana kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kata beliau, menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Maka alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menuntut ilmu syar'i, meskipun kita tidak berkumpul, tidak berada di satu tempat, akan tetapi alhamdulillah, dengan kajian-kajian online yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan nikmat kepada kita. Tetap kita menggunakan cara-cara yang bisa kita lakukan, wahai ikhwan wal akhwat, untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu syar'i ini. Nah, salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan wal akhwat, para pemirsa Al-Madinah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita sebagaimana yang sudah diinfokan, kita akan membahas tentang adab atau ensiklopedia adab harian seorang muslim, Mawsu'ah al-adab, Mawsu'ah adabil muslim, fil yaum wal lailah. Itu adab-adab seorang muslim setiap harinya, adab harian. Tentunya kita sebagai umat Islam adalah umat yang beradab,
Dari syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, wahai kaum muslimin. Semua aspek kehidupan itu dibahas dalam Islam. Alhamdulillah, Islam itu tidak hanya membahas tentang masalah akidah, tentang bagaimana meyakini adanya Allah Rabb kita, ya, tidak hanya membahas masalah keyakinan. Islam tidak hanya membahas masalah ibadah, tidak hanya membahas masalah salat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi Islam itu adalah agama yang sempurna, membahas segala aspek kehidupan manusia, dan di antara hal yang dibahas di dalam Islam adalah masalah adab. Subhanallah. Kalau kita lihat, kita baca Al-Quranul Karim, kita tadaburi dia. Kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tadaburi dan kita renungi maknanya. Maka kita akan dapatkan bahwasannya Islam ini adalah agama yang sangat spesial yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini. Alhamdulillah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat Islam. Ya. Dan pembahasan kita tentang masalah adab ini membuktikan bagaimana Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, agama yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ya. Nah, insyaallah akan kita jelaskan adab-adab apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang muslim sehingga dia bisa menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu tujuan beliau diutus adalah agar beliau menyempurnakan akhlak dan adab. Ya, menyempurnakan akhlak dan adab adalah bagian dari akhlak. Ya. Maka insyaallah dengan kita mempelajari kajian ini, pembahasan ini, adab-adab hari kita akan semakin yakin akan sempurnanya dan benarnya Islam. Insyaallah, ya. Dan kalau kita membahas masalah adab-adab harian seorang muslim, wah ini panjang sekali, luar biasa. Sangat banyak adab-adab yang harus kita pelajari, yang tentunya juga nanti kita amalkan, wahai ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur, sampai tidur lagi. Ya. Kita tidur, bangun tidur, tidur lagi. Oh, itu banyak kegiatan. Yang mana kegiatan-kegiatan itu dibahas di dalam syariat Islam, ada adab-adabnya. Ya, ada adab-adab yang harus kita ketahui bersama. Sehingga keislaman kita ini benar-benar Islam yang bagus, baik. Ya, bagus. Jangan sampai kita ini menjadi umat Islam yang hanya sekedar pengakuan, hanya sekedar identitas saja. Jangan. Ya, tapi bagaimana kita menjadi seorang muslim yang benar-benar mengamalkan apa? Adab-adab, mengamalkan syariat Islam dengan sebenarnya. Dan ingat sekali lagi, syariat Islam itu bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, ya, tapi juga mencakup adab dan akhlak. Naam. Jadi insyaallah wahai ikhwan wal akhwat kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas permasalahan adab. Dan insyaallah kajian kita ini kita rutinkan sampai pembahasan kita selesai, ya. Kita bahas masalah adab-adab apa saja yang harus kita ketahui dan kita amalkan tentunya, ya. Dan ingat selalu kita kajian ini rutin insyaallah ya di hari Rabu, ya. Hari Rabu setelah salat maghrib sampai isya, mengisi waktu kita tentunya dengan salah satu amal soleh yang baik. Alhamdulillah, ya. Jadi jangan lewatkan pembahasan-pembahasan kita ini insyaallah. Nah, adapun adab yang ingin kita sampaikan di sini, yang pertama tentunya sekali lagi adab-adab harian muslim ini sangat luas. Yang pertama yang akan kita jelaskan adalah tentang adab tidur. Ya, adab tidur dan bangun tidur. Kita mulai dulu pembahasan tentang adab-adab tidur. Ya, begitu juga adab ketika bangun dari tidur. Jadi adab mulai dari sebelum tidur sampai setelah bangun tidur itu ada adab yang harus kita ketahui bersama. Nah, banyak adab-adab yang harus kita ketahui ikhwan wal akhwat ketika kita akan tidur, ya, sampai kita bangun dari tidur kita. Ya. Nah, maka saya berharap untuk kita perhatikan, yang punya catatan dicatat, ya. Penting sekali untuk kita ketahui bersama, gunanya nanti kita amalkan tentunya, karena ilmu itu harus diamalkan ikhwan wal akhwat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang muslim, seorang hamba, ya, bukan seorang muslim saja, seorang hamba.
Ya, sampai ditanya di hari kiamat nggak bergerak kakinya sampai ditanya 4 perkara. Sampai ditanya empat perkara. Ya, yang pertama tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Kemudian umurnya, untuk apa dia pakai, dia gunakan. Ya, kemudian hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Ya, kemudian yang keempat kata Rasul apa? An ilmihi madza amila bih. Itu tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Jadi ingat, buah dari ilmu yang kita pelajari adalah amal. Tidak cukup kita berilmu, ilmu segudang seabrek, ya. Kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis-hadis Rasulullah, tapi enggak kita amalkan. Subhanallah, percuma wahai kaum muslimin. Akan menjadi hujjah alaina, la hujjah lana. Bukan menjadi pembela, tapi menjadi penuntut kita, yang menghujat kita di akhir zaman, wal'iyazubillah. Maka guna kita mempelajari ini untuk kita amalkan tentunya. Nah, kita mulai. Yang pertama, adab tidur dan bangun dari tidur. Yang pertama, sebelum kita tidur, ya, hendaklah kita melakukan yang namanya muhasabatun nafsi. Ya, adab pertama adalah muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Jadi setiap kita akan tidur, jangan lupa adab yang satu ini. Kita introspeksi diri kita, kita timbang-timbang, kita hitung-hitung. Tadi saya mulai dari pagi sampai malam ini, apa sih amal yang saya lakukan? Ya, apakah saya sudah melakukan amalan ketaatan atau malah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Muhasabatu nafs. Kata Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitung, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat kelak. Ya, karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Di hari kiamat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan barang siapa yang catatan atau buku kebaikannya diberi, buku catatan amalnya diberikan dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang catatan amalnya diberikan dari tangan kirinya, dari belakang punggungnya, maka celakalah dia. Celaka. Ya, maka kita akan dihisab, akan dihitung-hitung amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Maka sebelum kita dihisab di hari kiamat, hisab diri kita sekarang. Ketika nyawa kita masih ada, ya, ketika kita masih hidup di dunia ini, wahai kaum muslimin, hisab diri kita. Hitung-hitung, pagi tadi kita sudah beramal apa sih? Taat atau bukan? Ya, kalau belum beramal ketaatan, harus besok kita lebih baik daripada hari ini. Kita harus beramal taat. Ya. Kalau ternyata hari ini kita melakukan kesalahan, maksiat, bertobat kepada Allah, istighfar. Tidak melakukan amal soleh, istighfar. Melakukan amal buruk, maksiat, istighfar. Ya. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam, setelah tahiyat akhir, itu adalah kita berlindung dari perbuatan yang buruk, ya, yang kita lakukan, keburukan perbuatan yang kita lakukan, atau keburukan suatu yang tidak kita lakukan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ini doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya, min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku amalkan, itu dari kemaksiatan, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang tidak aku amalkan, dari kebaikan. Jadi ketika kita tidak melakukan kebaikan, kita istighfar, berlindung kepada Allah. Ketika kita melakukan keburukan, kita juga istighfar dan berlindung kepada Allah dari keburukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita muhasabah, ya, muhasabah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, meskipun hadis ini dikritik oleh para ulama sanadnya, akan tapi maknanya benar.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah yang dia mampu untuk menghisap diri dia, ya, mengintrospeksi dirinya, menimbang-nimbang perbuatan yang dia lakukan, wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan untuk kehidupan setelah kematian, itu hidup akhirat. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adab pertama. Yang kedua, di antara adab ketika kita akan tidur adalah an-naumu mubakkiran, yaitu tidur dengan segera. Jangan begadang kalau nggak ada manfaat, ya. Apa gunanya kita begadang ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ya? Tinggalkan hal-hal seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanam fi awwalil lail wa yaqum akhirahu fayusalli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah sahabiat istri Rasulullah yang paling tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Rasulullah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidur di awal malam. Tidur di awal malam, kecuali ada hajat, ada keperluan, iya. Ya, beliau menunda tidur. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang mendesak, tidur di awal malam. Dan beliau bangun di akhir malam salat tahajud, salat malam. Wahai kaum muslimin, ini tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita contoh. Ya, bahkan dalam hadis lain dikatakan ya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'daha. Rasul itu membenci, tidak suka, ya, orang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, ngobrol yang enggak ada manfaat. Tidur segera, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena kalau kita begadang enggak ada manfaat, nanti enggak bisa bangun salat malam. Minimal itu, ya. Yang paling parahnya kalau begadangnya keterlaluan, enggak bisa salat subuh berjamaah. Bahkan mungkin sampai sudah selesai waktu salat subuh baru bangun, ya, matahari sudah terang. Waliyadzubillah. Maka di antara adab adalah kita tidur segera, jangan tunda-tunda, kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat, berfaedah, menuntut ilmu, ya, obrolan-obrolan yang bermanfaat untuk kita, insyaallah khair la ba'sa bih, tidak masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaat, tinggalkan, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ketiga, adab yang hendaklah kita lakukan juga adalah berwudu sebelum tidur, ya, kita berwudu. Dan ini hukumnya sunnah bagi kita untuk berwudu, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga wudu kita kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau seandainya kita dalam keadaan suci, ya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah kita besok bisa bangun atau enggak. Ini yang kita enggak tahu. Jadi kalau seandainya malam ini kita diwafatkan oleh Allah, kita wafat dalam keadaan berwudu, subhanallah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang yang bertobat dan cinta dengan orang yang bersuci. Wudu, jangan lupakan wudu, ya, sunnah. Ya. Kemudian yang keempat di antara sunnah pula adalah kita tidur itu di lambung atau di tubuh kita yang sebelah kanan, ya, menghadap ke sebelah kanan, di lambung yang sebelah kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqikal ayman." Apabila engkau ingin tidur, maka tadi berwudulah seperti wuduk salat, kemudian tidurlah di sisi tubuh yang sebelah kanan. Jadi menghadap kanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tidur menghadap ke sebelah kanan, ya. Kadang-kadang tangan beliau tidur di pipi beliau, tidur di tangan beliau sebelah kanan seperti itu, ya. Ya, ini tidur yang sunnah. Ya, kalau di pertengahan tidur kemudian menghadap ke sebelah kiri, ya tidak masalah. Tapi di awal-awal tidur, ya, hendaklah kita tidur di sebelah tubuh yang sebelah kanan kita, lambung sebelah kanan kita. Ini sunnah, ini adab tidur kita. Dan ini lebih menyehatkan hati kita, ya, lebih menyehatkan ruhani kita karena kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima di antara adab juga, ya, adalah istihbab
nafdhil firash. Itu sebelum tidur juga kita disunahkan untuk mengibas kasur kita, membersihkan kasur kita ya. Dikibaskan dengan sarung kita atau dengan selimut kita ya. Intinya kita kibas-kibaskan karena kita nggak tahu, siapa tahu nanti di kasur kita tersebut ada kotoran atau ada binatang-binatang yang membahayakan, maka kita kibaskan, kita bersihkan ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian mendatangi tempat tidurnya, kasurnya, maka hendaklah dia kibaskan. Ya. Dengan apa? Dengan sarungnya, bagian dalam sarungnya. Ya. Atau dengan selimut kita, enggak masalah. Yang penting kita kibaskan, bersihkan. Karena kita enggak tahu apa yang ada di kasur kita tadi. Ya. Siapa tahu ada binatang-binatang yang bisa menyengat kita, ya kan? Atau ada kotoran-kotoran seperti itu ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat ini dikatakan salasah marrat, 3 kali, dikibaskan 3 kali, bersihkan. Ya, dengan selimut atau dengan sarung atau dengan benda-benda yang lainnya, ya, 3 kali. Nah, ini di antara adab ketika kita ingin tidur. Jangan lupa diamalkan ikhwan wal akhwat kaum muslimin. Nah, yang berikutnya yang keenam, ya, di antara adab tidur juga adalah yaitu dimakruhkan tidur dengan posisi tengkurap. Ya, kita dimakruhkan tidur dengan posisi tengkurap. Ya, kalau kita mau tidur itu tadi posisinya sudah kita jelaskan tadi, menghadap ke arah sebelah kanan kita, tidur di badan sebelah kanan kita. Ya, adapun tidur tengkurap ini hukumnya makruh kata para ulama. Ya, karena dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji' ala batni." Ya, pernah suatu hari aku tidur tengkurap, kata Abu Dzar. Kemudian Rasulullah lewat. Maka Rasulullah menendangku dengan kakinya, ya, disenggol mungkin ya dengan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Dzar, ya, innama hadhihi dij'atu ahli nar. Wahai Abu Dzar, ya, sesungguhnya posisi tidur seperti ini, tidur tengkurap, ini tidurnya penduduk neraka. Jadi kita nggak boleh tengkurap. Ya, posisi seperti ini kata Rasulullah adalah posisi tidurnya penduduk neraka. Ya, jadi ingat, ini adab. Baik kita mau tidur malam ataupun tidur siang atau sekedar berbaring sesaat, jangan tidur tengkurap. Ya, jangan tengkurap. Karena Rasulullah mengatakan innama hadhihi dij'atu ahli nar. Itu adalah tidur, posisi tidurnya apa? Penduduk neraka. Hati-hati. Dan ini masih banyak kita dapati kaum muslimin yang kadang-kadang enggak tahu atau enggak mau tahu sehingga tidur tengkurap. Ya, baik tidur siang, tidur malam ataupun cuma untuk berbaring melepas lelah. Jangan, ya, dihindari. Tidur biasa saja menghadap kanan atau ya dengan telentang seperti itu ya tidurnya, ya, tapi dengan cara yang beradab. Wallahu alam. Jadi ini dimakruhkan tidur dengan posisi tengkurap, wahai kaum muslimin. Wallahu alam. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh ya, di antara adab tidur adalah sebelum tidur, kata para ulama, ini juga adab, adalah ighlaqul abwab wa itfa'un nar wal masabih qabla an-naum. Yaitu kita menutup pintu rumah kita. Ditutup pintu rumah itu ya. Jangan enggak tutup. Kalau kita tutup, setan enggak masuk. Setan enggak bisa masuk di rumah yang pintunya tertutup. Naam. Kemudian lampu-lampu itu bagusnya dipadamkan. Ya, lampu itu bagusnya dipadamkan. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan kalau lampunya listrik ya tidak terlalu ditekankan. Tapi kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena lampunya masih menggunakan api, maka itu sangat dianjurkan, bahkan bisa jadi kita katakan diharuskan. Kenapa? Karena kalau lampu yang dari api itu enggak dimatikan, wah,
itu bisa terbakar rumah kalau kita nggak tahu, ya. Nah, kalau lampu listrik juga tetap disunnahkan, karena listrik juga nggak aman dari korsleting, ya ikhwan wal akhwat, ya. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadamkan bagusnya. Nah, kemudian apa? Ditutup pintu, kemudian bejana-bejana, tempat-tempat makanan, wadah makanan juga ditutup, jangan dibuka, ya, karena siapa tahu nanti pada malam itu Allah turunkan penyakit, ya. Kalau nggak ditutup masuk ke situ, besoknya dimakan, bahaya kan. Jadi tutup, ya. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabih bil lail." Matikan lampu-lampu itu pada malam hari. Idza raqadtum, kalau kalian mau tidur. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu, kata beliau. Wa auqiul asqiyah, dan ikatlah wadah-wadah minuman, karena di zaman dulu asqiyah itu jamak siqa. Siqa itu wadah minuman yang terbuat dari kulit yang bisa ditutup, ya, diikat dengan cara diikat, ya. Itu ditutup, ya. Wa khammirut ta'am wasyarab, dan tutupilah makanan dan minuman, wadah makanan, wadah minuman, ya, ada di piring atau ada di nampan, tutup, ya. Ini di antara sunnah sebelum kita tidur, tutup. Bahkan meskipun kita masukkan ke dalam kulkas, tetap masih dianjurkan untuk ditutup, ya. Syekh Saleh Al-Fauzan pernah ditanya, apakah makanan yang sudah dimasukkan di kulkas itu tetap ditutup? Beliau katakan, iya, tetap ditutup. Di atas tutup, pakai tutup, ya. Minimal kalau nggak ada tutup, ya kita cari sendok, baca bismillah, letakkan di atasnya. Itu minimal, ya. Tapi kalau tutup, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, kemudian di antara adab juga sebelum tidur juga adalah membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya. Dan ayat kursi insyaallah kita menghafalnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai habis kita baca. Ya, kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, ya, dan sampai akhir. Kita baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, wahai kaum muslimin. Kalau ayat kursi kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, mengirim malaikat yang menjaga kita, ya, terjaga kita. Jangan lupa baca ayat kursi kalau mau tidur. 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian juga di antara bacaan yang disunnahkan adalah membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas sebanyak 3 kali dibaca, ya. Ketika dibaca, tangan setelah kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita tiupkan ke tangan kita, kemudian kita usapkan ke anggota tubuh kita yang bisa kita jangkau. Dilakukan sebanyak 3 kali. Saya ulangi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Setelah baca kita tiup ke kedua tangan kita, kemudian kita usapkan ke tubuh kita, mulai dari wajah, kepala, dan anggota tubuh yang bisa kita jangkau, ya. Diulangi 3 kali. Ini di antara sunnah adab ketika kita akan tidur, ya. Kemudian juga kita membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mau tidur. Di antara zikir yang Rasul ajarkan adalah kita membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Saya ulangi, Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Baca zikir ini, ya. Dan ada zikir-zikir lain yang cukup panjang, silakan dicari di buku-buku zikir, ikhwan wal akhwat fillah, di situ dihafalkan insyaallah, ya. Tapi kalaupun kita tidak hafal semua, minimal kita hafal ini, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian Bismikallahumma amutu wa ahya, ya. Sebagian bisa kita amalkan, Masya Allah, bagus. Tapi kalau kita bisa baca seluruh zikir-zikirnya, maka lebih bagus lagi. Dan di antara zikir sebelum tidur juga yang disyariatkan adalah kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi 100. Ya, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 34 kali. Ini juga di antara zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada berikutnya, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika kita terbangun di malam hari karena gelisah. Ya. Kalau kita mimpi buruk, terbangun, ya, kemudian kita gelisah, ya, gundah misalnya, biasa, manusiawi, kadang-kadang kita terbangun akhirnya gelisah, ya. Nah, itu disunnahkan kita untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ay yahdurun. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahduruni. Ya, jangan lupa membaca zikir ini kalau seandainya kita gelisah di malam hari, ya, gundah seperti itu karena terbangun misalnya, kita baca zikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari keburukan makhluk-makhluknya dan keburukan syaitan dan semisalnya. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir, adab tidur, ya, yaitu ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, di antara adabnya adalah kita berzikir, membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir bangun dari tidur. Apa zikirnya? Insyaallah kita semua sudah menghafalnya, tapi di sini saya sebutkan lagi, tidak masalah agar kita lebih ingat lagi, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa adab yang bisa kita amalkan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika kita tidur, ya, sampai kita bangun dari tidur. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu adab-adab ini, kita bisa mengamalkannya, ya. Kalau kita mengamalkannya, kita berarti mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengamalkan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan atau materinya. Insyaallah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada masuk Ustaz dari Instagram dan WhatsApp, tapi beda tema Ustaz, enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan, apakah yang dimaksud dengan surga dunia? Nah, mungkin ini karena dia membaca poster-poster Al-Madinah TV, ya. Perkataan Syekhul Islam, inna fid dunya jannah, ya man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, atau kama qala. Sungguhnya di dunia ini ada surga, ada surganya. Barang siapa yang tidak masukinya, maka dia tidak akan masuki surga di akhir. Apa maksud surga di dunia? Para ulama mengatakan maksudnya adalah jannatul unsi billah, yaitu surga kita merasa nyaman dengan Allah. Jadi surga di dunia adalah tatkala kita merasa tenang. Merasa tenang dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surga dunia. Surga dunia tatkala kita bisa apa? Beramal saleh, berbuat taat, bertakwa kepada Allah, tenang dengan perbuatan-perbuatan ini. Inilah surga dunia. Nah, orang yang enggak masuk surga ini, yang enggak bisa beramal saleh, enggak bisa berbuat taat, tidak bertakwa kepada Allah, tidak tenang dengan zikir kepada Allah, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Ya. Tapi kalau orang sudah masuki surga dunia ini, dia merasa tenang dengan zikir kepada Allah, dia bisa beramal saleh, dia berbuat taat kepada Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini dia sudah masuk surga dunia. Mudah-mudahan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Ini maksud dari surga dunia yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Na'am, wallahu a'lam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Perkenalkan, saya Ummu Ubaidah dari Pramuli. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimanakah adab terhadap orang tua yang belum kenal dakwah sunnah? Kalaupun kita jelaskan, pasti ujung-ujungnya akan debat dan pasti terjadi jidal. Jikalau bahas perkara dunia, beliau tidak akan marah, tetapi jika membahas tentang perkara agama, sifat beliau langsung berubah menjadi pemarah. Jazakallah khairan Ustaz. Naam, memang berdakwah kepada orang tua itu tidak sama dengan berdakwah kepada orang lain. Ya, jadi kita pun harus punya trik-trik khusus untuk berdakwah kepada kedua orang tua. Kalau kita tahu orang tua kita ini, kalau kita bahas masalah agama dia marah, akan terjadi perdebatan, maka kita hindari percakapan, obrolan yang tentang masalah agama. Tapi kan kita sudah betul dakwah nggak harus dengan perkataan. Gimana caranya? Kita pasangkan TV Roja di rumah kita, ya, Insan TV dan TV sunnah lainnya, Surau TV, ya, setel dibuka, mudah-mudahan masuk tuh dakwah kepada orang tua kita, ya. Ustaz kayaknya sulit, nggak bisa Ustaz, ya cari video-video pendek, kalau dia punya HP kita kirimkan, ya, jangan ketika di hadapannya kita kirim, kita jauh kirim. Ya, insya Allah kalau ketemu kan enggak dibahas, jangan kita mulai membahas, ya. Atau kita belikan majalah-majalah Islami, buku-buku Islami seperti itu, ya. Pelan-pelan berdakwah, taib. Dan kalau memang kita tidak bisa langsung dengan lisan kita, ya kita hindari tadi seperti cara-cara yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Kemudian di antara hal yang terpenting adalah kita berdakwah dengan hal, karena dakwah ada dua kata ulama, ad-da'watu bil maqal wa da'watu bil hal. Dakwah dengan lisan, ucapan, omongan, ya, dan dakwah dengan perbuatan. Nah, kita kadang-kadang lupa dakwah dengan perbuatan ini kadang-kadang taksirnya, pengaruhnya lebih kuat daripada dakwah dengan apa? Lisan. Dakwah dengan perbuatan kita. Ya, kita nyuruh ibu kita pakai jilbab, kita pakai dulu jilbab, belikan dia jilbab. Ya, kalau seandainya ibu kita belum bisa berjilbab, ya, atau belum sholat, kita dulu praktekkan sholat. Kita yang sholat, praktekkan, ya. Nah, jaga akhlak-akhlak Islami kepada orang tua. Orang tua capek, kita pijitin, ya, kita bikinin minuman, itu dakwah bil hal. Mudah-mudahan Allah meluluhkan hati kedua orang tua kita kalau kita seperti itu dakwahnya, ya. Dan jangan lupa juga senjata yang terpenting ketika kita mendakwahi orang tua kita, apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min, kata ulama. Berdoa adalah senjatanya orang beriman. Ya, jadi doakan, mudah-mudahan orang tua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat disimak dengan baik oleh penanya. Sebelum kita masuk, bagi yang ingin bertanya melalui telepon, kami persilakan di nomor interaktif 0822 7817 5837. Sebelum kita masuk ke telepon, ini ada lagi Ustaz dari Instagram, dari Ahmad Arya Ramadan. Kenapa dalam Islam budak atau hamba sahaya dihalalkan berhubungan biologis dengan pemiliknya? Mungkin ada penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, itu hukum Allah, ya. Dan di antara adab kepada Allah dan kepada syariat Allah adalah ketika hukum itu telah ditetapkan, maka hendaklah kita jangan bertanya kenapa, ya, karena ini akan membuka pintu kesesatan dan pintu kekufuran. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama. Wala taqulu lima, dan janganlah kalian mengatakan lima. Kenapa? Mengapa? Ya, karena kalau kita buka pintu ini akan menimbulkan apa? Kesesatan. Ya. Kenapa minum khamr dilarang? Kenapa nikah lebih dari 4 dilarang? Ya. Kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa dan kenapa? Termasuk tadi kenapa boleh bergaul dengan budak. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah, silakan baca sejarah, ya. Maka umat mana saja sebelum Islam, umat mana saja, ya, itu memang dari dulu namanya budak itu boleh digauli. Ya. Islam bahkan datang untuk mengatur. Umat-umat sebelum Islam
Budak itu bukan hanya digauli, bahkan disiksa, direndahkan, dihinakan. Ya, tapi dalam Islam subhanallah, lihat budak itu kalau dia masuk Islam, wah, disuruh kita untuk dimuliakan. Bahkan banyak amalan-amalan perbuatan kesalahan, ya, amalan kesalahan, dosa itu kalau dilakukan oleh seorang mukmin, cara kafarohnya, menebusnya dengan membebaskan budak, ya kan? Artinya Islam itu mendukung agar budak itu dimerdekakan. Islam tidak memerintahkan budak itu terus saja jadi budak, enggak. Bahkan diperintahkan untuk dimerdekakan. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Meskipun Islam juga tetap mengatur kalau tidak dimerdekakan tetap dia budak, dan ini umat-umat sebelum Islam juga seperti itu. Ya, tapi Islam datang mengatur dengan menyempurnakan adab-adabnya. Subhanallah. Ya. Jadi itu hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, Kemudian itu sangat baik Islam dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Jawabannya semoga dapat didengar baik oleh penanya. Kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir mungkin karena sudah mau masuk Isya. Iya. Jadi di YouTube Ustadz dari Abu Zar dari Pali. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika kita terbangun dari tidur lalu kita ke kamar mandi, apakah kita berwudu lagi untuk tidur? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita terbangun di malam hari, di pertengahan malam misalnya, kita buang air kecil, ya. Kemudian apakah ketika kita mau tidur kita wudu lagi? Iya, jawabannya iya, kita berwudu lagi. Ya, karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau engkau datang ingin tidur, ya, di tempat tidur, maka berwudu. Jadi disunahkan tetap berwudu lagi. Ya, tetap dianjurkan kita berwudu lagi. Pertanyaan yang bagus, ini banyak, ya. Kadang-kadang kita tengah malam terbangun tapi misalnya masih ngantuk tidur lagi, ya, itu ya berwudu. Enggak masalah, kita berwudu lagi, disunahkan berwudu lagi, ya. Tapi ingat ketika kita mau tidur lagi jangan sampai nanti malah akhirnya kebablasan, ya. Kadang-kadang bangun di tengah malam, buang air kecil, tidur lagi malah kebablasan. Bangunnya sudah selesai orang sholat, jangan kebablasan, ya. Apalagi kalau bangunnya sudah jam 3 mendekati subuh, itu enggak usah tidur lagi bagusnya, ya. Salat malam, ngaji, nunggu waktu subuh, seperti itu, ya. Tapi kalau masih lama jam 12 malam terbangun, ya enggak masalah tidur lagi dan bangun nanti sepertiga malam terakhir untuk salat malam. Minimal witir lah, witir satu rakaat itu minimal. Kalau bisa lebih banyak alhamdulillah, wallahu alam bissawab. Mungkin cukup sampai di sini ikhwan dan akhwat fillah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di usbu'ul qadim, yaitu Rabu yang akan datang, ya, pada jam yang sama, di hari yang sama juga, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama pelajaran kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.